Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah Tuhan terus berlimpah atas kita. Bahkan dimanapun saudara berada yang mengikuti pertemuan ibadah kesempatan ini lewat media sosial atau live streaming, kiranya kita mendapatkan berkat, kekuatan, perlindungan, kuasa dari tempat Maha Tinggi. Puji Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita perlu memahami lebih dalam terkait dengan rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, dan janji Tuhan. Mungkin seakan dalam kejenuhan manusia ketika pengajaran itu terus bergulir, terulang, diulang-ulang, seakan mungkin manusia darah daging ini merasa bosan, merasa jenuh, sementara kondisi dunia yang semakin hari, kalau saudara juga menengok berita yang akurat tentunya, seiring pemberitaan firman Tuhan itu terjadi. Ketika Tuhan Yesus kira-kira 2000 tahun yang lalu menyampaikan kepada para murid, dari hal apa tanda-tanda kedatanganmu yang kedua kali. Secara global, isi-isi itu Tuhan sampaikan kepada para murid terkait akan munculnya para penyesat, deru perang terjadi di mana-mana, bangsa bangkit melawan bangsa yang lain, terus krisis pangan terjadi di mana-mana, gempa bumi terjadi di mana-mana. Kalau saudara mendengar himbauan supaya kita bangsa Indonesia, terutama yang dekat dengan cincin api, mulai dari ujung Sumatera bagian utara, selatan maksud saya, sampai ke Kepulauan Timur sana. Baru saja juga beberapa saat yang lalu BMKG menyampaikan himbauan supaya kewaspadaan itu ditingkatkan. Sebab apa? Megatrust itu tinggal nunggu waktunya. Minimal 8 skala Richter. Itu secara tinjauan sains mendapat informasi seperti itu dari peralatan yang sekarang sudah digunakan untuk mendeteksi. Tentang berapa lama lagi, berapa bulan atau tahun kita tidak ngerti. Itu otoritasnya Tuhan. Tetapi ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus menyampaikan gempa bumi, bencana alam juga merupakan bagian dari tanda-tanda sudah dekat kedatangan Tuhan. Tentunya dampaknya cukup signifikan, cukup luas. Ketika kesukaran, ketika bencana terjadi, akan berdampak kesulitan, penderitaan. Akhirnya manusia itu ketika peristiwa demi peristiwa terjadi, ketika nalarnya tidak sehat, akalnya tidak sehat lagi,
maka manusia menjadi egois. Sehingga kalimatnya, katanya, untuk aku sendiri kurang. Manusia yang dicipta segambar, atau manusia dicipta dengan pribadinya Tuhan, itu sudah tidak ada lagi. Sehingga terjadi saling membenci, saling saling membunuh. Di sisi lain munculnya kepalsuan demi kepalsuan di balik kitab suci. Dusta dikembangbiakkan di balik kitab suci. Nah, itu terjadi untuk membawa satu, bahkan manusia bisa membuat sejarah palsu terkait dengan peradaban, membuat sejarah garis keturunan dari nenek moyang yang palsu dengan tujuan tertentu. Oleh sebab itu, bagaimana kita menghadapi situasi yang memang kenyataannya Alkitab sedang digenapi? Perlunya imamat yang taat, imamat yang berkerajaan, yaitu kerajaan surga. Kerajaan surga yang mana? Kerajaan surga yang dipercayakan kepada para imam di bumi. Nah, bagaimana kita sebagai imamat rajani yang sudah ditebus oleh darah pengorbanan Kristus itu? Maka kita harus menjalani kehidupan imamat dengan taat. Jadi saya akan tekankan pemberitaan pagi ini, yaitu imamat yang taat. Mungkin kelihatannya simpel, tetapi di balik ketaatan itu memang ada kesempurnaan janji Tuhan. Tetapi menjalani ketaatan ini perlu pengertian yang benar. Apa yang harus ditaati? Jadi jangan asal nurut. Di bumi ini banyak kitab. Sekalipun kitabnya sudah benar, tetapi kalau jatuh di tangannya orang yang tidak benar, maka kitab ini bisa menjadi senjata kejahatan. Saudara, kita baca Ibrani pasal 8, pasal 5 ayat 8 maksudnya. Ibrani, surat Ibrani pasal 5 Ibrani pasal 5 ayat 7 mulai. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Terus Ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. amin. Ketaatan itu membawa sebuah misi yang begitu sempurna dari kerajaan surga. Sekalipun dia itu anak, dalam kapasitas firman itu menjadi manusia yang harus memberi contoh
memberi teladan, maka ia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Mungkin ketika murid-murid melihat sedemikian dahsyatnya proses di balik ketaatan itu, murid-murid yang akhirnya mengalami kegoncangan. Mungkin murid-murid juga berpikir, kenapa guru gembala agung harus menjalani penderitaan layaknya orang pesakitan, orang yang dikutuk? Sebab tradisi Yahudi, orang yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuk atau terkutuk. Dan kenyataan itu yang dijalani, yang dilakoni Tuhan Yesus sebagai manusia darah daging. Siap menjadi terkutuk. Kutuk dosa umat manusia yang harusnya ditanggung manusia itu, dia tanggungnya di kayu salib. Dia menjalani penderitaan salib itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk keselamatan imam-imam yang rajani, yang akan dipilihnya, yang dipersiapkan untuk mengemban misi di bumi. Siapa mereka? Kegerakan gereja mula-mula, mulai Tuhan Yesus memilih 12 murid. Orang-orang ini yang secara khusus menjadi tim inti kegerakan gereja mula-mula. Manusia darah dagingnya ketika melihat gembalanya, melihat Tuhan Yesus sebagai imam besar, harus menyempurnakan ketaatannya. Sesaat murid-murid tergoncang. Kenapa guru yang saya ikuti seperti ini? Jadi ketika orang Farisi saat itu bertanya, kamu juga golongan dia? Murid itu mengatakan, oh tidak, aku tidak kenal dia. Sudah. Berbicara ketaatan itu berbicara penyalipan daging. Berbicara ketaatan, berbicara penyalipan daging, itu berbicara pengajaran salib. Yang dibalik itu semua, nanti makrifat itu muncul. Di balik penderitaan salib itu baru nanti ada karunia-karunia roh, di antara hikmat makrifat, ada karunia iman, ada karunia penyembuh. Itu muncul di balik penderitaan salib itu. Sebab apa? Ketika kita lemah tidak berdaya, maka karya Tuhan itu menjadi sempurna. Selagi manusia itu masih sombong, congkak, merasa bisa, merasa mampu, makrifat beku, makrifat tidak dipakai, karena manusia masih merasa kuat. Sang makrifat sejati, yaitu firman yang menjadi manusia, ia belajar taat daripada yang telah dideritanya. Sesudah mencapai kesempurnaan dari ketaatan itu,
Tujuannya Bapak apa? Tetap menjadi pokok keselamatan abadi. Sehingga bagi semua orang yang taat kepadanya, ia dipanggil menjadi penerus. Keselamatan itu abadi. Imamat yang rajani ditugasi oleh Tuhan setelah dipilihnya, setelah dipanggilnya, ditetapkannya. Kita ini punya tugas menjadi pokok keselamatan. Kita dilibatkan dalam rancangan keselamatan itu. Dan untuk melaksanakan misi penyelamatan bagi bangsa-bangsa, maka kita harus belajar taat. Ketika ketaatan kita teruji, matang, dewasa, bahwa suatu saat nanti sempurna, orang-orang yang saudara ajar, saudara didik, saudara latih dengan pengajaran firman Tuhan, mereka juga mendapatkan keselamatan yang abadi. Sebab yang kita ajarkan, yang kita sampaikan murni, tanpa ada kecerdikan, tanpa ada strategi dusta di balik pengajaran itu, tanpa tercampur, terkontaminasi oleh roh-roh dusta, roh-roh kenajisan, roh-roh kepalsuan. Tetapi yang datang dari tahta Allah itu laksana sungai air kehidupan yang jernih seperti kristal. Ketaatan itulah yang menyempurnakan tugasnya di bumi. Akhirnya dia sebagai imam besar yang sangat memahami kondisi gereja Tuhan. Saudara, sebagaimana kita wahyu, kalau kita ungkap bukakan, maka kita harus siap. Saya katakan berulang kali, semua harus siap. Sebab apa? Kalau kita masuk dalam pengajaran seutuhnya jernih seperti kristal, tidak ada tendensi, tidak ada sentimen, tetapi semua akan mengalami penyucian, semua akan mengalami grafiran, semua akan mengalami pemurnian, semua akan dituntun bertumbuh sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita masing-masing. Ketika saya membaca contohnya terkait dengan ini mega mall yang dimiliki antikris, skenarionya antikris, di dalamnya ada etalase termasuk perdagangan orang. Sekian puluh tahun yang lalu mungkin ketika kita membaca yang diperdagangkan termasuk nyawa manusia, kita belum tahu waktu itu. Waktu saya masih SMP, saya masih SMA, saya baca itu, saya belum tahu kegenapannya bagaimana. Mosok manusia dijual. Saya katakan hati-hati dengan anak-anak yang masih perlu dipantau. Sekarang organ-organ tubuh, ada ginjal, ada jantung, ada apa lagi yang bisa dijual, ada mata, mahal. Dan sekarang lagi gencar-gencarnya berperang bukan untuk apa ini sindikat narkoba, tetapi termasuk TPPO, tindak pidana perdagangan orang.
Saudara tahu kalau lihat berita di Kamboja itu para penyalur tenaga kerja menghimbau jangan karena iming-iming gaji besar mengoperasikan judi online jadi operator, terus jadi apa lagi scammer itu, dan ya begitu kerjaannya. Nah, tapi akhirnya di sana mengalami penyiksaan dan sudah banyak faktanya, akhirnya organ tubuhnya diambil. Orang nganggur dapat, pokoknya bisa main game diiming-imingi dengan gaji sebulan minimal 25 juta kalau dirupiahkan. Hanya menjadi operator game online. Mikirnya kan simpel, hanya begitu saja duduk-duduk nyantai karo ngopi dapat 25 juta. Itu minimal. Tetapi kenyataannya setelah orang itu dibawa ke sana, tidak seperti itu yang terjadi. Nggak pandang laki, nggak pandang perempuan. Perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja itu menghimbau jangan ke sana kalau tidak memiliki nyali, kalau tidak memiliki mental yang cukup. Bahkan anak-anak yang ganteng, yang pintar saja, sarjana juga terjebak dalam situasi seperti itu. Ada yang pulang dalam kondisi kurus kering, setelah dicek ginjalnya tidak ada, tinggal satu. Saudara, kitab Wahyu sudah menyampaikan itu. Oleh sebab itu, bagaimana ketaatan itu harus betul-betul dibangun. Sebab apa? Ketika peristiwa kita tidak bisa mengatakan wah Indonesia adem ayem enak-enak, toleransinya sangat tinggi. Siapa bilang? Apakah Indonesia keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sudah sangat belum? Kan fakta. Oleh sebab itu kita harus mengerti. Sekarang masih begini, oke, masih enak. Tapi firman Tuhan pasti tergenapi. Ada saatnya nanti geopolitik itu akan mengerucut. Kesepakatan yang pakai tanda 666, bebas pajak, bebas biaya kesehatan, bahkan banyak hal yang termasuk pendidikan itu sedang diskenario, sedang ditata sedemikian rupa. Nah, kesepakatannya itu kita pasti sudah menyampaikan. Bicara soal geopolitik, kita pasti sudah menyampaikan terdahulu. Seorang hamba Tuhan Rasul Yohanes, salah satu muridnya Tuhan Yesus, sudah menangkap situasi akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan seperti apa. Nah, kalau menyikapi hal yang demikian, kita harus bagaimana? Apakah kita memiliki mental budak yang harus diam, pasif? Atau saudara menjadi pemain yang direkrut oleh Tuhan untuk menghukum kefasikan pada akhir zaman? Kan hanya kedua, tunduk pada aturan pemerintah antikris dengan konspirasinya. Nanti itu tidak ada yang satu negara yang non-blok, tidak ada nanti. Ini Indonesia masih non-blok politiknya, tidak ngeblok kemana-mana. Sekalipun itu tidak mungkin. Suatu saat, karena kecerdikan konspirasi global, Indonesia tetap harus bersinergi ngeblok salah satu golongan.
komunitas negara. Nah, kalau sudah begitu, nanti keputusan dari majelis tertinggi saatnya diluncurkan semua penduduk dalam politik namanya mungkin tertentu nanti harus pakai tanda ini untuk mendapatkan fasilitas pendidikan, fasilitas pajak tidak dipungut, bahkan makan gratis ditanggung. Yang tidak memakai tanda itu tidak boleh bertransaksi jual beli. Itu nanti real. Saudara tidak pakai itu, saudara tidak nurut sebagai warga negara. Kalau saudara memakai, saudara berkhianat pada kebenaran firman Tuhan. Yang tidak pakai tanda itu akan dibantai, disiksa dengan siksaan yang dahsyat. Tapi yang pakai bebas beraktivitas bagaimana layaknya manusia hidup di bumi. Jangan ada yang sanksi. Apa itu nanti terjadi? Tuhan Yesus itu sudah menyampaikan. Lah, sekarang tinggal percaya ya monggo, tidak percaya ya monggo. Kita mau jadi budaknya antikris atau kita menjadi hambanya Tuhan. Kan pilihannya itu. Kalau menjadi hambanya Tuhan, imamat rajani yang taat, maka kita bersekutu dengan salib itu dan kekuatan makrifat itu nanti yang Tuhan nyatakan. Kalau Musa, kalau Elia justru bertindak sedemikian atas petunjuk dan ketetapan Tuhan, siapa yang mau bertanya lagi apakah itu terjadi? Loh, itu sejarah, bukan dongeng, sejarah. Para arkeolog menemukan, oh ini loh, apalagi 2000 tahun yang lalu masih sangat hangat, tempatnya ada sesuai peta, kampungnya di sini, rumahnya Yohanes Pembaptis, rumahnya Yohanes muridnya Tuhan Yesus yang menerima pewahyuan di Pulau Patmos, ada rumahnya. Ya diperbesar, nggak seperti zaman dulu, bangunan dulu kan beda dengan sekarang. Tapi ini posisi rumahnya dari para rasul itu. Saudara, dibuka sekarang Matius pasal 7. Ini bagaimana membangun ketaatan itu. Imam-imam harus taat, pelayan Tuhan harus taat di tengah-tengah kesulitan supaya menjadi imam sekaligus sebagai sumber pengajaran. Kalau dalam kitab Maleakhi kan ditegaskan demikian. Matius pasal 7 ayat 24 mulai. Ayat yang ke-24. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, Ya, terus yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya.
Amin. Sampai situ. Banyak orang tentunya pengen menjadi orang yang disebut orang bijaksana. Tidak ada orang yang pengen disebut orang bodoh. Orang yang normal pengen punya predikat menjadi anak yang bijak, menjadi suami yang bijak, menjadi istri yang bijak, menjadi hamba Tuhan yang bijak. Semua dalam titik kewarasan, kita ini pengen disebut sebagai orang yang bijak, bukan orang bodoh. Nah, supaya disebut orang bijak, maka dikatakan setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukan, dialah orang bijak. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi ketika kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan, petunjuknya Tuhan, petunjuk pewahyuan lewat para rasul, lewat para nabi, maka itu kita taati. Itu aturan kerajaan surga yang diturunkan lewat para nabi dan para rasul. Bahkan Tuhan Yesus sendiri turun menyampaikan tatanan hukum kerajaan Allah bagi umat Tuhan di bumi. Harus bagaimana imam-imam itu, harus bagaimana murid-muridnya Tuhan menjadi imam-imam yang taat, menjadi imam-imam yang bijak. Ketika kita ini taat, menjalani firman itu, ngelakoni urip seturut sesuai dengan aturan Tuhan. Kalau kita menjalani hidup tidak sesuai aturan Tuhan, ya otomatis kita berada dalam golongan orang-orang yang bodoh. Bagaimana membangun di tengah-tengah keluarga? Tuhan tetapkan aturan berkeluarga yang damai. Sebagaimana ketika mempelai itu mengikat janji suci, bahwasanya aku mau menerima keadaanmu dalam suka, dalam duka, dalam kondisi sakit atau kondisi sehat, dalam kondisi lemah atau kondisi kuat, dalam kondisi mulia atau dalam kondisi hina sekalipun. Aku siap menjadi pendampingmu yang menyejukkan ketika dahaga itu ada di situ, yang menghangatkan ketika kebekuan itu sedang melanda. Ayatnya kalimat-kalimat itu keluar dituntun oleh kekuatan roh dari dalam hati yang dikuasai roh. Disaksikan para imam, disaksikan para hamba Tuhan, disaksikan para malaikat, bahkan kerajaan surga yang punya gawe mempersatukan mempelai itu. Taat dengan aturan. Tetapi untuk menjalani kehidupan selanjutnya setelah akad janji suci itu dilaksanakan, disitulah nanti ada proses. Bagaimana seorang istri harus taat pada aturan, bagaimana seorang suami harus taat pada aturan. Suami sebagai imam, istri sebagai imam harus memiliki pondasi, laksana membangun rumah tangga yang kokoh, dibangun di atas batu karang yang teguh.
itu ketaatan kepada firman Tuhan. Lah, kalau kita belajar taat, fokus kepada kebenaran firman Tuhan, guncangan, terpaan, badai topan kehidupan. Saya juga mengalami tempaan. Saya pribadi mengalami tempaan. Ketika rasanya dalam kegalauan, saya salah mungkin bertanya, apa mungkin itu dikategorikan menyaksikan panggilan Tuhan. Tuhan, apakah Tuhan masih pakai apa? Kalau demikian halnya, layakkan hamba mohon belas kasihan Tuhan, penyertaanmu, kekuatanmu yang lasar badai, Tuhan tunjukkan biar dunia tahu. Harus ngatur ini, ngatur itu, ngatur ini, ngatur itu, ngerjakan ini, ngerjakan itu, jawab WA, konseling dari sana sini. Nanti tak begini atau bagaimana, nanti mereka kecapean juga mungkin, atau merasa capek, akhirnya galau juga. Sementara beberapa saat sudah, ini kebun kering kerontang, tanaman ini udah mulai melimpuk begini. Saya pernah usulki punya ini untuk saya pasang, untuk siram-siram sebelah itu, nggak usah pasang-pasang begitu, karena boros listrik. Bukan saya tidak percaya otoritas Tuhan. Kalau sebentar lagi hujan badai, saya semakin dikuatkan bahwa Tuhan memang betul-betul memegang tangan hamba. Ibu kembali sebenarnya ngomong apa? Tapi kok ngomong begitu? Tak apa-apa itu kan. Bukan saya tidak percaya, saya percaya sama Tuhan. Lama-lama itu ternyata kan angin hujan dicampur es. Saya persiapan itu. Jadi ketika saya sampaikan pengajaran firman Tuhan, mungkin ketoknya kok berulang. Saudara jangan jenuh. Di dalamnya saudara akan merasakan, bahkan di alam sekitarmu akan mengikuti seperti itu. Saya itu merasakan seperti di penjara, kadang tidak boleh kemana-mana, maunya begini, ayo nih, antar saya ke sana, pokoknya diantar ke sana. Tetapi itulah belajar taat, fokus pada otoritas kuasa Tuhan. Kita harus dibangun tim kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Dalam pengajaran kitab Wahyu seutuhnya, dalam histori, dalam kronosnya nanti,
reflection kita terakhir runtut sebagaimana kitab Daniel sampaikan. Oleh sebab itu kita perlu membangun iman, pengharapan kasih kita di atas bangunan yang, di atas pondasi yang kokoh. Bukan dibangun dengan kekuatan tanpa pondasi atau di atas pasir. Kita harus bijak, kita harus paham, kita harus ngerti bahwa saudara dipanggil oleh Tuhan bukan sebagai pengikut, tetapi saudara adalah pelaksana. Saudara tim, bagian dari tim inti kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Saudara pelaksana dari kehendak dan ketetapan Tuhan itu. Sebab hanya ada dua pilihan. Kita pelaksana atau kita diperbudak oleh Mamon yang akhirnya dikuasai otoritas antikris. Kalau kita bijak, maka kita bisa mengelola Mamon, kita dipercaya Mamon, kita tidak jadi tamak, kita tidak jadi egois. Kita ngerti, bertindak bijaksana. Ketika kita bisa mengelola dengan bijaksana, mengelola dengan setulus mungkin, mengelola dengan hati-hati, tentunya kaum wanita, kaum ibu, kaum istri merasakan bagaimana bisa mengelola dengan bijak. Di tengah-tengah kesulitan, tentunya jangan kedepankan keinginan. Kelola, atur manajemen keuangan ekonomi itu bukan berdasarkan keinginan, tetapi berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan makan pun kalau sekiranya itu tidak menyehatkan badan, itu tidak usah dibeli. Minuman sekiranya tidak menyehatkan badan, ya tidak usah beli minuman yang model-model seperti itu. Supaya badan kita juga sehat, sehingga menjelang kedatangan Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dengan kesehatan yang Tuhan berikan pada kita bisa melayani dengan maksimal. Sehingga hidup kita tidak menjadi tanggungan yang berat, sekalipun tidak bisa dielakkan. Masa tua itu tidak bisa ditolak, tetapi kan semua juga pengen masa tua itu masa yang indah, masa yang damai. Ikut nangis, terus terang saya itu ikut nangis, ikut renyuh ketika ada orang tua, dia punya anak jadi dosen, punya anak jadi perawat, masa tuanya digeletakkan oleh kehendak. Udah lihat videonya, lihat orang Gundang anaknya itu dosen, anaknya itu perawat, tetapi ibu yang sudah kondisinya seperti itu ditaruh di kandang. Gus Bupati sama tim dari Forkopimda, dari dinas datang ke tempat itu, langsung nenek itu langsung dibawa, coba dirawat dengan baik di panti yang sudah disediakan fasilitas oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto. Kalau kita sebagai imam yang taat pada kebenaran firman Tuhan, tentunya kita juga bijak. Anak yang saudara banggakan ketika tidak berdaya, belum bisa berjalan, belum bisa makan, belum bisa melakukan sesuatu yang berarti, si kecil itu saudara tempatkan di tempat yang indah, sudah belikan ranjang yang indah,
sudah belikan selimut yang indah, yang halus, sudah belikan sabun yang wangi, yang enak, sampo yang bagus, semua supaya orang tua sudah senang karena fasilitasi anakmu. Tapi apakah saudara berpikir masa tuamu apakah dirawat oleh anakmu yang dulu sudah tinggikan dan banggakan? Kalau kita tidak taat pada firman, tidak ngerti firman, sebagai imam-imam yang tidak ngerti firman, bisa terjadi masa tua kita digeletakin yang kandang, dianggap masa tua membebani anak, menyusahkan anak, terus gak bisa ngopo-ngopo, ngerepoti anak. Sadis kan dunia? Tetapi kalau para imamat yang rajani, kita bicara imamat rajani yang taat, imamat rajani yang taat pada perintah Tuhan, pada perkataan Kristus, tentunya punya hati. Ini orang tua tidak berdaya, sebagaimana aku dulu tidak berdaya, menjadi berdaya guna karena orang tua satu ini. Sehingga saudara sebagai imamat rajani yang taat perkataan Kristus, saudara bisa bertindak bijaksana. Ketika saudara bertindak bijaksana, saudara sebagai anak-anak, masa depanmu sampai anak cucumu juga akan mewarisi kemuliaan yang sudah ditanamkan oleh nenek moyangnya. Ini pentingnya ketaatan. Jadi impact-nya itu mulai dari dalam. Jadi jangan hanya berpikir, wah enak, bebas, tidak bersama orang tua. Nah, seperti itu, ini baru ke dalam. Nanti keluarnya kita punya misi membangun gereja sebagai organisme tubuh Kristus, memperlengkapi organ-organ tubuh yang lain. Gereja organisme tubuh Kristus itu terbentuk, tercipta dari berbagai denominasi organisasi yang ada di muka bumi. Berarti kita harus cakap, kita harus bijaksana, bisa bersinergi. Gereja-gereja itu punya lembaga independen, punya ADART sendiri-sendiri. Tetapi sebagaimana organ tubuh kita, sistem kerangka, ini punya organisasi ibaratnya, namanya sistem kerangka. Punya ADART di situ, kebutuhannya apa, tugasnya apa, posisinya di mana. Nah gitu. Bagaimana cara membangun komunikasi dengan sistem organ yang lain? Nah, di situ ada aturan. Demikian pun kita sebagai imamat yang rajani, Tuhan menetapkan kalau kita mengungkap rahasia kita wahyu, maka kita harus berjalan dalam otoritas kehendaknya Tuhan, bukan kehendak manusia. Kalau diukur dengan ukuran darah daging, di sana banyak yang tidak mengenakan manusia darah daging. Banyak yang tidak diperkenan oleh manusia. Mengungkap rahasia kita wahyu itu tidak nyaman bagi daging, tidak nyaman bagi darah daging.
Sebab apa? Setahap demi setahap dalam tempo yang sudah ditetapkan Tuhan, kaki dia emas itu ditempa, dipersiapkan oleh para bintang. Memang sebutannya begitu. Itu hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan secara spesifik yang dipersiapkan. Masing-masing harus berada pada titik ketaatan. Para gembala jemaat juga harus taat aturan. Para jemaat juga harus taat aturan. Saudara, kita tidak bisa. Aku tidak ikut sana, tidak ikut sini. Kalau ada yang bilang, biasanya kan hidup adalah keputusan. Iya, tapi apa yang kita putuskan? Kita putuskan menurut keinginan kita atau seturut kehendaknya Tuhan. Darah daging ini fana. Seberapapun kekayaan kita, materi kita, semuanya akan juga lenyap. Andai kata toh punya anak cucu, kita dipanggil duluan. Jangan sampai materi itu menjadi rebutan dan akhirnya jadi persengketaan antara anak cucu kita kan. Damai aja kan itu kan. Orang yang taat, imam-imam yang taat pada kebenaran firman Tuhan sudah selesai dengan materi. Artinya, andai kata itu bagian warisan dari nenek moyang, itu bagianmu iki kan, bagianku ini kan, bagiannya ini kan, selesai masalah. Yang bijak, kita tidak ngerti kapan dikik, kan nggak ngerti. Tuas ayah-ayah enggak, aku ngerawat ibu di saya, bagianku kudu ditambahin loh. Aku juga jempolnya kon gak melu ngopo-ngopo nih, masuk bagiannya podo. Imam-imam yang taat pada perkataan Kristus harus selesai persoalan itu. Kalau dipanggil Tuhan tidak hidup sampai Tuhan datang, kita hanya cukup 2 meter kali 60 atau kali 70 kan selesai. Paling regone 2 juta. Iya kan? Ditambah pedine, ya rasa larang-larang kemudian. Urip itu jadi gawe ruwet. Kita seringkali kemut-kemut karena kita berpikir sesuatu yang mestinya tidak perlu kita pikir. Ikuti alurnya Tuhan. Imamat yang taat adalah imamat yang bijaksana. Ketika kita bertindak bijak, mengikuti kehendak firman, mengikuti perkataan firman, melakukan misi pekerjaan Tuhan, itu belum tentu juga menyenangkan, belum tentu juga berkenan pada hatinya manusia. Tuhan Yesus datang untuk memberikan keselamatan. Tetapi ketika tidak mendengar perkataan firman dan tidak melakukan sebagaimana Yesus sampaikan, kita di dalam bagian orang-orang yang bodoh. Ketika kita menjadi bagian orang-orang yang bodoh, maka ketika badai topan kehidupan datang, hempasan badai terjadi, disitulah baru ketahuan pondasimu apa. Jadi ketaatan kepada firman itu pondasi yang kuat, yang kokoh. Ketika menghadapi masalah, nanti akan terbukti kita ini berdiri di atas landasan firman atau akal. Ketika menghadapi masalah, nanti baru ketahuan. Tapi ketika kita fokus, ikuti kebenaran firman, belajar tenang, maka ketika menghadapi desingan perkataan orang, desingan teror iblis, desingan teror apapun, saudara terlindung karena areamu area ruang kudus dengan atap double 4. Ketika kita membangun sembah, ketaatan dalam sembah, kita sedang dibangun
dengan kekuatan perlindungan yang kokoh. Tenang. Sesaat daging meronta, sesaat daging ini bergejolak. Kenapa begini? Coba belajar tenang. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Orang lain mungkin, ngapain kok iso kok diam aja begitu, tidak bertindak apa-apa. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kalau kehendak Tuhan yang jadi, nanti kemuliaan itu terus turun. Saudara nanti menjadi berkat bagi banyak orang. Di balik ketenanganmu, nasihat aliran air kehidupan itu nanti terpancar di sana. Orang yang tidak tenang tidak bisa menasihati orang. Orang yang tidak taat pada kebenaran firman tidak bisa menasihati orang. Tidak bisa menciptakan suasana yang tenang, yang damai dalam lingkup keluarga. Adanya salah paham terus. Ngomong celaka-celekit ngelarani hati. Kadang istri itu tidak berani ngomong. Jujur aja, ada yang berani, tetapi ada juga yang tidak berani ngomong. Ketimbang gegeran tambah dahsyat, mendingan diam. Lu gawe nangis, lu berdoa. Enak kalau saudara punya istri bisa terbuka ngomong. Tak tersinggung dengan papa ngomong begitu. Dan mestinya tidak perlu ngomong begitu. Dan itu perkataan pembuka dan selanjutnya untuk permohonan ampun, bukan membenarkan diri sendiri. Nanti kalau itu terjadi, jadi keluarga itu juga jadi damai. Karena ketaatan di keluarga dibangun dengan kekuatan yang bijak, dengan dasar yang kokoh. Ada masalah, yaudah kita hadapi sama-sama. Kita berdoa sebagaimana janjinya Tuhan. Kita pasti dibela. Kita lemah tidak berdaya. Kita banyak gagal, mohon ampun sama Tuhan, supaya Tuhan berikan kekuatan. Nah, ketika kita punya dasar yang kuat, bagaimana supaya kita dibangun dalam dasar yang kuat? Setelah dasarnya kuat, nanti terus kita dibangun, seperti Roma pasal 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Di sana ada karunia. Sesuai jatahnya masing-masing, layani itu dengan tugas-tugas itu. Dengan itu nanti kita bisa melayani dengan sukacita. Roma pasal 12. Roma 12. Langsung aja dibaca ayat yang ke-4. Langsung ayat 4. Roma 12 ayat yang ke-4. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya, tugasnya kita beda-beda dalam organ tubuh kita. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ya, kita bukan orang lain. Kita ini satu kesatuan. Yang tentunya ketika kita berada dalam satu titik, satu kesatuan, maka di sana ada kelebihan, ada kekurangan, yang akhirnya saling support satu sama lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah, kalau karunia nubuat, lakukan sesuai dengan iman. Yang saudara nubuatkan itu jadi kenyataan. Entah masa sekarang, entah yang akan datang, entah sekian tahun yang akan datang, sesuai imannya masing-masing. Dan sebagai nabi atau nabiya,
yang dipakai Tuhan, dipercaya roh nubuat, ini betul-betul biasanya orangnya itu kuat sembahyangnya juga. Kalau tidak kuat sembahyangnya, nanti bernubuat atas isi hati. Mungkin lagi benci sama siapa, tidak enak sama siapa, begitu dia bernubuat. Nah, tahu bahwa anaknya itu melakukan yang tidak berkenan, maka di rumah tahu, tidak berani negur. Tetapi ketika dalam acara sembahyang ibadah, baru orang itu bernubuat untuk anaknya. Itu namanya tidak bijaksana. Tidak seperti itu melakukan tindakan yang dinamis di dalam roh, tidak seperti itu. Makanya orang yang dipercaya karunia nubuat itu kuat sembahyangnya, kuat puasanya. Kalau tidak, itu bisa dibuat-buat itu perkataannya itu, kan bahaya nanti, mencelakakan orang. Terus mari, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. nah, melayani di bidang sosial, melayani bidang rohani, melayani di bidang itu semua kerjakan dengan baik. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. ya, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. kan ada orang itu pintar menasihati. Kalau saudara dipercaya pintar olah kata, jadilah pribadi-pribadi yang diperlengkapi untuk menasihati atau mengajar. Ini hikmatnya dari Tuhan tentunya kan. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Nah, iman yang ikhlas, hati yang ikhlas karena memiliki ketaatan. Terus, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. ya, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan suka. Semua dikerjakan dengan sukacita. Semua dikerjakan karena taat kepada perkataan firman. Oleh sebab itu, ketika kita belajar membangun sinergi satu dengan yang lain, dinamika kegerakan pembangunan tubuh Kristus ini terus berjalan. Ketika kita melihat, kita membaca Injil Kerajaan Allah sampai sekarang, kita bisa pelajari, kita bisa terima. Itu bermula dari tempat yang kecil, dari 12 orang, dari keluarga yang diberkati Tuhan. Dampak berkatnya kepada bangsa-bangsa di seluruh muka bumi. Bisa gitu, tekuni semua pelayanan yang Tuhan percayakan pada masing-masing pribadi. Ketika kita belajar taat, ketika kita belajar seturut dengan perkataannya, maka tentunya tidak perlu khawatir, tidak perlu menjadi cemas, sebab kemuliaan Tuhan itu menyertai setiap pribadi yang dipercaya Tuhan melaksanakan kehendak dan ketetapannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Hidup
Selalu memberi contoh bagaimana kami harus taat, bagaimana secara daging Tuhan memberi kesempurnaan, bagaimana harus taat kepada aturan perkataan Bapa demi menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang. Ampuni kami. Di balik salib, di balik penderitaan, di balik kematian, ada kesempurnaan yang bangkit. Ada tubuh kemuliaan yang bangkit dari dalam. Di dalam berdiam diri dan tinggal tenang ada kekuatan yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana janji, kemuliaan yang dihadirin, berkat-berkat rohani itu Tuhan percayakan untuk kami mendapat kekuatan ekstra dalam melaksanakan tugas kami sebagai imam-imam. Fasilitas surga itu mengalir, terus mengalir
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjangkau umat yang berharap kepada Tuhan Yesus Kristus atas setiap persoalan mereka. Hamba-hambamu, umatmu yang ada di berbagai kota, di berbagai provinsi, berbagai pulau, bahkan di berbagai bangsa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan aliran air kehidupan, kuasa pengharapan Rohmu, nyatakan mengalir, memulihkan mereka. Yang tercerai-berai dipersatukan oleh kekuatan salib-Mu. Yang lemah pun bangkitkan, kuatkan, tegakkan kembali. Yang mengalami sakit penyakit dalam nama Yesus dipulihkan, disembuhkan, sehatkan saya tubuhnya yang lemah. Percaya dalam nama Yesus ada kuasa Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Usaha mereka, bisnis mereka, perusahaan mereka, sebagaimana mereka katakan untuk kemuliaan nama Tuhan, lindungi mereka semua Tuhan. Lindungi pekerjaan umat-Mu, lindungi perusahaan-perusahaan umat-Mu, supaya nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, 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 haleluya. Memberkati bangsa kami, para pemimpin bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Berikan roh yang takut kepada Tuhan, bertindak bijaksana, bisa mengatur negeri sesuai dengan hukum konstitusi yang ada. Haleluya, haleluya. Para hamba-Mu, gereja Tuhan yang ada di bumi Majapahit, kami percaya dicukupi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga boleh berdampak atas bumi Majapahit. Gereja Tuhan boleh dipersatukan, boleh dirukunkan, sinergi satu sama lain, semakin kuat bagi kemuliaan nama Tuhan. Aku berdoa untuk Gus Bupati, wali kota, semuanya diberkati Tuhan. Segenap Forkopimda yang kota kabupaten diberkati Tuhan. Bisa sinergi, bisa membangun harmoni kehidupan. Majapahit penuh kemuliaan Tuhan. Majapahit menjadi gerbang baru bagi Nusantara, bagi bangsa-bangsa di luar bumi. Sebab Engkau hidup, sebab Engkau telah bangkit, dan Engkau menyatakan kemuliaan-Mu yang dahsyat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, amin.